Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sabar. Di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 35, Allah telah berfirman, "Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim." Tidaklah bertemu pada surga kecuali orang yang bersabar, dan tidaklah bertemu kepada surga kecuali orang yang memiliki bagian yang besar. Maksudnya, persyaratan untuk masuk ke surga adalah sabar, dan orang yang diberikan kesabaran untuk bisa masuk ke dalam surga berarti adalah orang yang diberikan bagian yang sangat besar. Sabar itu sendiri dibagi menjadi beberapa macam. As-sabru salasun, fasabrun 'alal musibah, fasabrun 'ala ta'ah, wasabrun 'anil maksiyah. Jadi sabar itu dibagi tiga. Yang pertama adalah sabar ketika menerima musibah. Yang kedua adalah sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga adalah sabar ketika menerima musibah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah sabar di dalam menerima musibah. Sebenarnya apa sih pengertian dari musibah? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menjelaskan, musibah itu adalah ma asaba bihil mu'min mimma yakrahu fahuwa musibah. Musibah itu adalah segala sesuatu yang terjadi atau menimpa orang iman dan orang iman tidak suka dengan sesuatu itu. Itu namanya musibah. Biasanya adalah sesuatu yang tidak mengenakan, ya. Itu namanya musibah. Entah itu kecelakaan atau mungkin kehilangan sesuatu milik, ya, benda milik kita kemudian hilang. Itu contoh-contoh dari musibah. Nah, ternyata sebagai orang iman, persyaratan untuk masuk surga itu salah satunya adalah ketika menerima musibah dia harus sabar. Bagaimana praktek sabar ketika menerima musibah? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, di ujung ayat Allah berfirman, "Wa basyiris shabirin." Wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, 156 Allah menjelaskan, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Al-Baqarah 156. Orang yang sabar itu adalah orang-orang yang ketika dia tertimpa musibah, maka dia berkata atau mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Kalau dalam bahasa hadis itu disebut kalimat istirja. Jadi yang namanya orang iman itu ketika dia tertimpa musibah, maka yang diucapkan oleh orang iman adalah kalimat istirja, diawali dengan ucapan dalam 156 Al-Baqarah tadi, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian dilanjutkan di dalam hadis ada kalimat, "Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Jadi kalau kita sambung, ketika orang tertimpa musibah, entah itu kecelakaan, langsung mengucapkan, "Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa yang didapatkan oleh orang iman yang ketika menerima musibah atau mendapatkan musibah lalu mengucapkan kalimat istirja? Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu fi musibati wa akhlafa lahu khairan minha." Dalam Sahih Bukhari. Apabila ada seorang hamba yang ketika tertimpa musibah dia berkata kalimat istirja yang tadi itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka Allah akan berikan dia pahala di dalam musibah tersebut, dan kemudian Allah akan berikan ganti dengan yang lebih baik daripada musibah. Contoh, ketika ada seorang ibu rumah tangga mungkin mengendarai motor ke pasar, lalu dia parkir dan tertimpa musibah, motornya hilang. Setelah dia sadar motornya hilang, yang diucapkan adalah kalimat istirja. Maka di dalam musibah tersebut Allah akan berikan dia pahala yang besar. Kemudian dia tinggal menunggu saja, nanti Allah akan ganti rezeki dengan yang lebih baik daripada motor yang hilang. Bisa jadi kesehatan suaminya, mungkin karena mungkin suaminya mempunyai penyakit yang berat yang telah lama dia derita tidak sembuh-sembuh, atau mungkin penyakit ibu itu sendiri, atau mungkin anaknya yang tadinya akhlaknya buruk kemudian oleh Allah diubah menjadi akhlak yang baik. Itu kan nilainya luar biasa. Atau mungkin diganti dengan materi, hilang motor gantinya mobil. Dengan catatan kalimat istirja itu diucapkan ketika kejadian musibah yang pertama. Karena Nabi bersabda, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika kejadian yang pertama. Jadi begitu kena musibah, jeder gitu ya, maka langsung ucapkan istirja. Jangan ucapkan yang lain-lain dulu. Karena ada orang mengumpat dulu, marah-marah dulu. Setelah dinasehati oleh rekannya mungkin, atau mungkin oleh gurunya atau orang tuanya, baru dia tersadar, baru mengucapkan istirja. Tetap ada kebaikan, tetapi beda nilainya dibanding dengan yang ketika kejadian pertama langsung dia mengucapkan istirja. Karena yang Allah inginkan, pahala sabar yang dimaksud itu adalah ketika kejadian yang pertama. Baik, sekarang yang kedua, yaitu sabar dalam ketaatan. Karena memang taat itu adalah kunci untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Sebenarnya bukan hanya untuk kebahagiaan di akhirat. Siapapun orang, kalau menjadi orang yang taat pada peraturan, taat pada pemimpin atau pimpinan, taat kepada tata tertib, maka orang itu pun akan menjadi orang yang disukai banyak orang di dunia, menjadi orang yang bisa dicontoh, jadi panutan, bahkan menjadi orang yang sukses. Karena yang kita bahas adalah taat kepada perintah Allah dan Rasul. Jadi orang yang selalu bisa konsisten di dalam ketaatan atau tadi sabar di dalam taat, maka Allah akan janjikan dia akan dikumpulkan bersama orang-orang pilihan, yaitu dikumpulkan oleh Allah bersama para Rasul, atau para Nabi, para orang-orang sholih, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, yang mereka semuanya adalah teman-teman yang baik. Di mana? Tentunya adalah di surga. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, surat An-Nisa ayat 69, wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan Rasul, maka orang-orang tersebut akan dikumpulkan oleh Allah kepada para nabi, para orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur dan benar dalam menjalankan keimanan, kepada para syuhada dan kepada orang-orang yang sholih. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat
baik dan sangat layak dijadikan teman. Tidak ada teman yang paling indah, teman yang paling baik selain teman yang bisa berkumpul dengan kita di dalam surga. Ketika saudara sekalian menjadi orang yang bisa konsisten di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul, ada orang ataupun tidak ada orang, Anda tetap jadi orang yang takwa. Sehingga ketika ajal menjemput masih dalam keadaan seperti itu, maka mati tersebut atau meninggalnya itu adalah dalam keadaan husnul khotimah, dan maka Allah akan masukkan ke dalam surga sebab konsisten di dalam ketaatan. Dan yang ketiga adalah sabar di dalam meninggalkan maksiat. Jika dibandingkan ya, menurut Anda, saudaraku sekalian, mana yang lebih sulit antara sabar dalam taat dengan sabar di dalam meninggalkan maksiat? Kira-kira mana yang sulit? Yang lebih sulit, lebih berat? Tentu ya, kalau bagi saya tentunya adalah lebih sulit sabar di dalam meninggalkan maksiat. Ketika seseorang dihadapkan oleh kewajiban-kewajiban yang harus dia kerjakan, lebih banyak orang mudah mengerjakan dibanding orang tersebut dihadapkan oleh Allah dengan suatu keadaan yang sangat memungkinkan bagi dia untuk melakukan perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa itu kebetulan secara manusia disukai oleh manusia, karena memang kebanyakan perbuatan maksiat itu menyenangkan. Karena Rasulullah SAW juga sudah bersabda, wa huffatin nari bisyahawat. Neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan. Contoh Nabi Yusuf dibuat oleh Allah menjumpai keadaan di mana Nabi Yusuf itu berat untuk meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Bersama seorang wanita cantik di dalam sebuah rumah, tidak ada orang lain dewasa, karena saat itu hanya ada seorang bayi. Kemudian wanita cantik itu mengharapkan untuk bisa bercinta dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf juga suka dengan fisik wanita cantik itu, yang notabene-nya adalah ibu angkatnya. Tapi karena Allah selamatkan Nabi Yusuf dari kejadian tersebut, akhirnya alhamdulillah Nabi Yusuf selamat dari perbuatan maksiat. Dan ada hadiah dari Allah bagi orang yang tadinya harusnya berbuat maksiat dengan keadaan yang benar-benar sudah mendukung untuk berbuat maksiat, tapi karena dia takut kepada Allah, akhirnya dia tidak jadi melaksanakan maksiat itu. Maka Allah akan berikan dia naungan di hari kiamat ketika kumpul di padang mahsyar. Jadi ada tujuh golongan yang nanti di padang mahsyar itu diberikan naungan oleh Allah ketika tidak ada naungan selain naungan Allah. Salah satunya adalah warajulun da'atun ra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, di dalam hadis Bukhari. Jadi seorang laki-laki yang diajak untuk berbuat zina oleh wanita yang memiliki pangkat dan kecantikan, tapi laki-laki itu mengatakan, maaf, saya tidak bisa karena saya takut kepada Allah. Untuk laki-laki biasa dan normal, ini sangat sulit untuk menghindari kejadian tersebut. Bayangkan, diajak untuk bercinta oleh wanita yang kaya raya, punya kekuasaan dan sangat cantik.
sulit bagi laki-laki untuk bisa menolaknya. Tapi karena didasari oleh rasa takut yang amat sangat kepada Allah, maka dia lebih takut kepada Allah dibanding mengikuti ajakan wanita itu. Allah juga pernah berfirman nih kepada para malaikat, Yaqulullahu idza arada 'abdi ayya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha. Wahai para malaikat, ketika hamba saya punya niat untuk mengerjakan suatu kejelekan, suatu dosa, maka jangan kalian tulis dulu, karena itu baru niat, sehingga dia mengerjakan dosa itu. Jadi kalau baru niat, jangan kamu tulis, wahai malaikat. Ketika dia sudah melaksanakan niatnya, yaitu berbuat kejelekan, maka baru kamu tulis. Dan kamu tulisnya pun ya hanya satu, sesuai dengan kejelekan yang dia kerjakan. Jadi fa'in amilaha faktubuha bimisliha. Ketika dia mengerjakan kejelekan tersebut, dicatatlah dengan semisal kejelekan itu. Namun wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah. Dalam hadis Bukhari, ketika orang tersebut atau hamba saya tidak jadi mengerjakan niat jeleknya, maka catatlah satu kebaikan. Jadi ada hadiah dari Allah, ada bonus dari Allah ketika seorang hamba, khususnya orang iman, ada peluang berbuat maksiat tapi dia tidak kerjakan, diniatin karena Allah, maka Allah akan catat itu menjadi pahala. Nah, demikian saudaraku sekalian, macam-macam sabar. Jadi sabar ketika menerima musibah, sabar di dalam menjalankan ketaatan, dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Jika 3 sabar itu bisa kita kerjakan, insya Allah kita adalah menjadi calon penghuni surga, dan sampai akhirnya nanti kita masuk surga selamat dari neraka. Oleh sebab itu perlu bagi kita untuk minta selalu kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah agar hati ini selalu dicurahkan kesabaran oleh Allah. Allahumma afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Insyaallah ketika malaikat Israel menjemput nyawa kita, kita dalam keadaan orang yang sabar, sebagai orang yang sabar, dan dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.